Ya bayangkan mengisi 500 liter ini ya mungkin bisa 10 kali bolak-balik situ. Ya, itu berapa lama prosesnya kalau dari 500 liter ke sini? Sekitar 30 menit. 30 menit. Habis itu ke SPBU lagi untuk antri. Iya, Pak. Untuk beli lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan berkenan hadir di Polres Bantul, dan saat ini kami akan jumpa pers ungkap kasus terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Untuk materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres, dan mungkin bisa langsung saja. Mohon izin untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasat Reskrim, kemudian Kasih Humas, dan tentunya rekan-rekan media yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Selamat datang di Polres Bantul dan terima kasih atas kehadirannya. Siang hari ini kami akan memberikan informasi terkait pengungkapan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, yang telah dirubah dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun kronologis pengungkapan kasusnya dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya anggota kami khususnya dari Satreskrim mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi, yakni jenis solar, di mana modusnya pelaku secara berulang kali mengisi BBM pada hari yang sama, sehingga tentunya menimbulkan kecurigaan oleh warga, sehingga memberikan informasi kepada kami dari Polres Bantul, sehingga kami perintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek informasi tersebut. Dan memang benar pada saat kejadian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pukul 00.10 WIB atau dini hari ya,
dini hari, udah hari Jumat, masuk hari Jumatnya, karena memang modusnya selama ini pelaku mengisinya malam hari. Jadi keterangannya karena memang sepi, tidak seperti kalau hari-hari sore atau siang atau masih jam-jam 7-8 pasti antriannya panjang, sehingga akan menimbulkan kecurigaan. Ini pelaku spesialis dini hari. Ini kejadiannya jam 00:10 WIB, tepatnya di salah satu SPBU di wilayah Pleret. Jadi pada saat sedang mengantri, kemudian kami lakukan mapping tentunya, pemotretan, dan kami ikuti. Kemudian berulang lagi yang kedua, disitulah kecurigaan kami mulai semakin menjelaskan bahwa memang pelaku adalah orang-orang yang melakukan penyalahgunaan subsidi BBM, sehingga kami buntuti, kami ikuti sampai di rumah yang juga memang menjadi gudang penyimpanan BBM ini. Kemudian kami hentikan dan kami menemukan 2 kendaraan tadi yang memang selama kegiatan menggunakan 2 kendaraan ini memiliki tangki modifikasi. Ini nanti bisa dilihat nanti di belakang. Jadi mobilnya ini ada Panther sama Kijang ya, Isuzu ya. Isuzu sama Isuzu Panther dengan Kijang apa kuda tadi? Mitsubishi Kuda dan Isuzu Panther. Ini sudah dimodifikasi. Yang sebelumnya daya tampungnya sekitar 20-30 liter, dimodifikasi menjadi 500 liter. 500 liter, dan dalam setiap aksinya target mereka 1000 liter. Jadi mereka setiap aksi 2 kali bolak-balik mengisi. Jadi kalau kita kalikan 1000 liter atau 1 ton. Dan ini tidak tiap hari dilaksanakan, ada selangnya 3 hari. Kenapa sampai selangnya 3 hari? Ternyata menunggu shift dari penjaga yang memang sudah bekerja sama dengan pelaku. Artinya bekerja sama, setiap kegiatannya ini dia memberikan tips kepada yang jaga sebesar 20-30 ribu, sehingga bisa dilancarkan kegiatannya untuk membeli solar dengan jumlah 500 liter ini, solar subsidi ya. Sehingga pada saat yang bersangkutan naik piket lagi, shiftnya baru pelaku melakukan aksi. Jadi 3 hari sekali mereka melakukan aksi dengan memberikan tips atau uang pada penjaga sebanyak 20-30 ribu. Adapun untuk harga normal tentunya di SPBU kan 6.800 ya, tapi memberi dalam jumlah banyak. Setelah itu dibawa dengan mobil yang sudah dimodifikasi, dibawa ke gudang. Setelah itu nanti akan dijual dengan harga 10-11 ribu. Jadi 10-11 ribu, sangat lumayan keuntungannya. Dan aksinya pun ini dari keterangan pelaku dimulai sejak adanya kebijakan penyesuaian harga BBM. Jadi kurang lebih sudah 3 bulan yang bersangkutan melakukan aksinya. Jadi itu untuk modusnya. Jadi mereka menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, tangkinya yang harusnya 20-30 liter dimodifikasi menjadi 500 liter. Dilakukan pada malam hari, kemudian dengan sistem berulang kali mengisi dengan mobil yang sama dan bekerja sama dengan petugas SPBU yang menjaga pada saat itu. Kemudian BBM sendiri ini nantinya akan dijual ke tempat-tempat industri yang ada di Bantul dan sekitarnya. Kemudian kami sampaikan untuk tersangka yang berhasil kami amankan ada 2 orang. Yang pertama inisial ISK, umur 35 tahun, kemudian alamatnya Bantul. Kemudian yang kedua ES, umur 45 tahun, juga beralamat di
Bantul. Untuk barang bukti yang bisa kami amankan, yang pertama 1 unit mobil penumpang merek Mitsubishi Kuda yang sudah dimodifikasi tentunya tangkinya sehingga bisa memuat BBM dengan jumlah 500 liter. Kemudian yang kedua ada juga 1 unit mobil penumpang merek Isuzu Panther. Ini juga sudah dimodifikasi tangkinya sehingga bisa memuat 500 liter. Kemudian 1 buah tempat penampung berbentuk kotak warna putih dalam kondisi kosong, ini kami temukan juga di gudang. Kemudian 2 buah tempat penampungan berbentuk kotak warna putih berisi penuh BBM, jadi kami juga menyita BBM solar 1000 liter. 2 buah berarti kan 2000, jadi 2 tempat penampungan masing-masing berisi 1000, jadi 2000 liter. Isinya solar subsidi semua. 1 buah alat pompa, tentunya pompa digunakan untuk memindahkan dari mobil ke tempat penampungan. 4 buah selang, sama ini fungsinya. Kemudian kami juga menyita SIM dari yang bersangkutan. Itu untuk barang bukti yang dapat kami amankan dan saat ini sudah disita dan diamankan di Polres Bantul. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana mobil ini dimodifikasi tangkinya sehingga bisa memuat BBM dalam jumlah yang banyak. Kemudian terkait pasal yang dilanggar, tentunya tadi kami sudah sampaikan di awal bahwa yang bersangkutan akan kami jerat dengan undang-undang tentang migas pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, di mana ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan dendanya juga paling tinggi rupiah 60 miliar rupiah, jadi cukup besar dendanya. Untuk ancaman hukuman penjaranya atau pidana kurungannya 6 tahun. Jadi ini pengungkapan kasus penyalahgunaan distribusi BBM, tentunya ini kami menindaklanjuti arahan dari Bapak Kapolri dan tentunya diteruskan kepada Bapak Kapolda, kepada kami untuk mengamankan distribusi BBM, khususnya pasca adanya penyesuaian harga, agar BBM ini bisa tepat sasaran, dinikmati oleh orang yang memang berhak untuk menikmatinya. Dan memang ini sangat rawan terjadi karena disparitas harganya cukup lumayan, sehingga tentunya ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyalahgunakan pendistribusian BBM bersubsidi ini. Alhamdulillah bisa kita amankan dan ini akan terus kita lakukan penyelidikan di tempat-tempat lain, dan tentunya kami akan secara tegas menindak, karena bagaimanapun kita ketahui masyarakat saat ini memang dalam kondisi sulit, khususnya terkait harga penyesuaian harga ini, sehingga kita wajib mengamankan distribusinya agar bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Saya kira ini penyampaian kronologis dari pengungkapan kasus ini. Mungkin ada mau yang ditanyakan? Ya, silakan. Izin Pak, untuk pelanggan dari kedua pelaku ini siapa, apakah pabrik atau orang umum biasa, dan peran keduanya itu seperti apa? Ya. Baik. Dari hasil pemeriksaan sementara dia sudah mengakui dia menjual ke beberapa tempat-tempat industri ya. Kita ketahui kan di Bantul banyak kegiatan galian C ya. Kemudian ada juga informasinya dari, tapi ini masih akan kita cross check. Ada juga dijual ke beberapa proyek yang, tapi ini masih kita dalami. Ini masih keterangan dari tersangka, pengakuannya. Tentunya kita perlu cek, kita perlu selidiki kebenarannya. Yang pasti kalau dijualnya seperti itu, tentunya pasti yang menikmati itu adalah kelompok-kelompok industri.
Kalau pribadi kan nggak mungkin mau membeli harga sampai dengan 10 sampai 11 ribu ya, kan rugi ya. Yang pasti pelaku-pelaku industri yang harusnya dia menggunakan solar yang tidak subsidi, nah, tapi mungkin biar keuntungannya banyak dia mau membeli BBM yang disalahgunakan oleh pelaku. Ya, terjawab ya. Intinya kelompok-kelompok yang memang selama ini harusnya menggunakan BBM yang tidak disubsidi. Nah, itulah sasaran mereka untuk menjualnya. Apakah pembeli dari kelompok industri itu nanti akan jadi tersangka juga? Ya. Pastinya kita akan lakukan pengembangan ya. Jadi kita tidak hanya berhenti di sini. Termasuk pemilik SPBU juga akan kita panggil. Ini masih proses pemanggilan. Jadi semua yang terlibat nanti akan kita proses tentunya. Apabila memang memenuhi unsur dan terlibat langsung dalam penyalahgunaan distribusi BBM ini. Untuk penjaga SPBU dan akan sudah tersangka? Jadi penjaga SPBU ini masih kita dalami karena dia hanya berikan tips ya. Dari pengakuannya dia tidak tahu kalau itu untuk hal-hal lain, jadi hanya memberikan 20.000, 30.000, dia tidak menikmati dari hasil penjualan ini. Nah, jadi intinya kita masih dalami, ini juga sudah kami panggil bersama dengan pemilik SPBU sejauh mana keterlibatan dari pihak-pihak yang ada di SPBU, baik itu penjaganya, kemudian baik itu pemilik SPBU itu sendiri, termasuk pihak-pihak lain yang kemungkinan bagian daripada sindikat ini. Ya, yang lain? Kalau tidak ada bisa kita bergeser ke belakang untuk melihat. Ya, ya. Ini contoh BBM ya, BBM subsidi yang disalahgunakan oleh para pelaku. Yang digunakan oleh pelaku, di mana menggunakan 2 kendaraan, nanti di samping juga kita perlihatkan. Inilah modifikasi yang dirancang oleh pelaku dengan tujuan bisa membeli BBM dalam jumlah besar. Bayangkan biasanya kan kalau mobil tipe seperti ini biasanya 20 sampai 30 liter ya. Ini bisa muat 500 liter sekali mengisi BBM di SPBU. Ya, ini Mas. Kita hanya ikut bos saja, bos. Jadi kita nyabur aja. Ya. Ya. Jadi dibuat sendiri memang atas idenya ini untuk bisa menampung yang lebih besar lagi. Udah berapa lama ini kegiatannya? Saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 bulan setengah ya. Ya, 2 bulan setengah. Sekali jual bisa dijual berapa nih? Kalau 1000 liter 1 ton. Saya cuma buruh dan. Ya. Iya, jadi nggak tahu untuk harga penjualan, saya nggak tahu. Ya. Iya, kita nyabur aja. Kira-kira berapa? Per liternya berapa? 10 sampai 11 ribu. Itu saya nggak tahu. Benar. Ya. Iya. 10 sampai 11. Ya. Ini tahu? Nah, ini. Ini per liternya dijual sampai 10 sampai 11 ribu. Udah. Iya, Pak. Berarti kalau dalam 1 ton ini bisa Dikalikan aja. dikali ya. Iya. Jadi kalau bisa 30 jutaan ya. 30 jutaan penjualan 1 ton ini. Berarti dalam 1 malam bisa mendapatkan hasil 30 juta ya. Kurang lebih 30 juta kalau kita kali. Ya, seperti ini. Jadi setiap mengisi yang jaga dikasih tips gitu biar ini lancar.
Dan memang malam hari biar nggak terlalu banyak yang ngantri ya. Benar, Pak. Ya, karena nggak mungkin kalau siang hari ini pasti kelihatan. Jadi seperti itu. Sekali ngisi berapa liter, Pak? Enggak ganjil, Pak. Langsung 500 ini sekali ngisi atau Enggak, Pak. Sedikit bolak-balik. biasanya berapa liter? Itu 200, 300 ribu. 200 normal, Pak, belinya. 200.000 apa 200 liter? 200 ribu muter. Oh gitu. Jadi bisa bolak-balik berapa kali itu? Kalau ngisi 500 nih. Bisa berkali-kali, Pak. Bisa berkali-kali. Ya bayangkan mengisi 500 liter nih ya mungkin bisa 10 kali bolak-balik situ. Ya. Ini seperti ini. Izin dan untuk modifikasi mobil jadi seperti ini biaya dari mana, Mas? Pakai sendiri, Pak. Ya uangnya sendiri gitu. Ini idenya dari mana? Ada bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Yang pasti bawa ke bengkel ya ini ya untuk dilas segala macam. Ya, jadi habis ngisi kemudian disedot lagi pakai pompa ya? Iya, Pak. Selang? Iya, pakai selang. Pakai selang. Dan ditampung di sana? Ada? Oh kita lihat, ada penampungnya nanti kita perlihatkan. Nah ini mobilnya seperti inilah. Bisa dilihat mobil yang satu lagi nih. Ya hampir sama nih, persis sama. Jadi setelah mengisi kemudian berulang kali ya sampai full 500 liter. Setelah itu dibawa ke gudang, ada penampungan. Kita ke tempat penampungan ya. Ya, saya kira mobilnya cukup ya. Kalau profesi adanya apa, Anda? Cuma buruh ya, buruh. Nah ini yang dimaksud tadi pelaku bahwa setelah membeli BBM dengan mobil modifikasi, tangki modifikasi, mereka membawa ke gudang dan memindahkan ke sini. Iya, betul ya Mas ya? Iya, Pak. Pakai pompa dengan selang tadi. Iya. Ya. Itu berapa lama prosesnya kalau dari 500 liter ke sini? Sekitar 30 menit. 30 menit. Habis itu ke SPBU lagi untuk antri. Iya, Pak. Untuk beli lagi. Iya, Pak. Targetnya betul ya, sekali jalan tuh malam itu 1000 liter atau 1 ton. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi dipindahkan ke sini. Ini muat berapa ini, Mas? Itu 1000, Pak. 1000, 1 ton. Jadi dibuat pas sama dengan 2 kali bolak-balik tadi dapat 1 ton ya, 1000 liter. Saya kira itu ada yang ditanyakan lagi? Jelas ya? SPBU yang didatangi cuma satu itu atau? Cuma satu saja. Jadi memang cuma satu karena dia juga sudah terkondisi penjaganya. Jadi termasuk tadi dia ada periode setiap 3 hari sekali karena memang penjaga yang masuk itu setiap 3 hari dia baru kerja. Jadi dia menyesuaikan itu dan SPBU-nya cuma dipeleret ini Mas ya? Iya, Pak. Ya, coba dipeleret aja. Ya, saya kira jelas penyampaian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Intinya kami dari Polres Bantul siap mengawal distribusi BBM khususnya BBM bersubsidi dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah agar BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran, tidak disalahgunakan sehingga masyarakat bisa menikmatinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo, bisa Mas. Izin dan terkait dengan pengungkapan seperti ini, apakah nanti akan terus dilakukan atau seperti apa? Jadi memang sudah menjadi perintah dan atensi Bapak Kapolri sejak adanya rencana kebijakan penyesuaian harga BBM ya, khususnya BBM yang bersubsidi. Kita langsung membentuk tim khusus dalam rangka mengawal kebijakan ini. Dan ini setiap hari kita laksanakan kegiatan patroli maupun kegiatan penyelidikan untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi ini khususnya ya, karena memang yang menikmatikan masyarakat menengah ke bawah harus tepat sasaran. Dan
ini secara rutin kita membentuk tim sus dan alhamdulillah kita temukan, tentunya berkat informasi dari masyarakat juga. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami juga menghimbau kepada masyarakat apabila melihat hal-hal yang mencurigakan seperti ini tolong disampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Kami siap menindak dengan tegas pelaku-pelaku yang penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi ini. Untuk alur penjualan sendiri apakah sudah ditemukan dan untuk setelah ditimbun ini sudah memproses? Ya, tadi sudah saya sampaikan pada saat rilis bahwa ini masih berproses ya. Yang pasti yang menikmati pasti dari kelompok-kelompok yang memang seharusnya menggunakan BBM yang non subsidi. Ya bisa kita petakan ya, pasti biasanya kelompok-kelompok industri. Nah, tapi untuk kelompok-kelompoknya ini masih dalam penyelidikan. Sekali lagi masih dalam penyelidikan dan ini masih berproses karena kasusnya juga baru kami ungkap. Jadi intinya kita akan mengembangkan semuanya, baik itu penggunanya, kemudian dari pihak SPBU-nya, kenapa bisa sampai menjual BBM dalam jumlah sebanyak itu, termasuk dari penjaga SPBU tadi itu. Jadi penjaganya sendiri kan ini kan sebenarnya normal ya, dia beli mungkin 20 liter, 30 liter, tapi berulang. Dia berulang, ya tetap mungkin ada kecurigaan lah, tapi karena tadi itu dikasih duitnya juga cuma 20 sampai 30 ribu tadi, dari pengakuan dari pelaku. Tapi yang namanya penjaga SPBU kan ya, mungkin ya itu hal biasa, antri ya, dibiarkan. Padahal ternyata ini mau dijual ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan modus seperti ini apakah pernah terjadi sebelumnya? Saya kira di tempat lain juga sama. Ini saya juga pernah di Sumatera ya, itu modusnya seperti itu. Karena modifikasi seperti ini diperbesar tangkinya dengan tujuan bisa menampung sebanyak-banyaknya kan. Jadi berulang kali dengan mobil yang sama, kemudian baru setelah itu ke gudang untuk dikeluarkan, nanti setelah habis disedot balik lagi ke SPBU. Ini modusnya saya kira sudah modus yang sering dilakukan oleh para pelaku-pelaku penyalahgunaan distribusi BBM. Ya.